bacaannya, ya. Kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ini adalah dari riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, lamma nazala fasabbih bi ni'mati rabbika, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Waqiah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dibacalah dalam salat ketika ruku'. Ya, ini riwayat dari Imam Muslim. Maka dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Qala lamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Dalam surah Al-A'la, yaitu surahnya tersebut adalah sabbih isma rabbikal a'la. Itu dibaca rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini wa bihamdi ini adalah tambahan dari ucapan atau di dalam Al-Quran. Kalau dalam ruku itu adalah dalam surah Al-Waqiah, kalau dalam sujud itu seperti dalam surah Al-A'la, ya. Ini riwayat Imam Muslim. Ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu sebagai bacaan ketika kamu dalam sujud. Kemudian apakah kita boleh menambah misalnya bacaan di dalam ruku' ataupun di dalam sujud, ya. Misalnya kita membaca tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, itu bacaannya yang ringkas, kemudian kita baca sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya, ya. Ini riwayat dari Imam Muslim. Kemudian dalam sujud juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian apakah kita boleh menambah? Ya. Boleh menambah bacaan ketika di dalam ruku' ataupun di dalam sujud. Boleh enggak kita menambahnya? Sunnahnya hanya itu yang kita baca. Kenapa? Karena itu di dalam salat. Ya. Di dalam salat kalau lama misalnya imamnya ruku', karena di dalam salat tahajud, ya, di dalam salat tahajud dalam riwayat Abu Darda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat. Kemudian ketika beliau salat, beliau membaca surah Al-Baqarah. Selepas beliau membaca surah Al-Baqarah, dikiranya Rasulullah akan ruku'. Ternyata Rasul nyambung kepada surah Ali Imran. Selepas surah Ali Imran dikiranya Nabi ruku'. Ternyata sambung lagi ke surah An-Nisa. Sudah berapa juz itu? 5 juz, ya. Itu 1 rakaat. Kemudian Nabi ruku', lama ruku'nya beliau sama seperti lamanya berdiri. Kemudian sujudnya beliau sama lamanya seperti berdirinya. Maka Nabi sholat malam berdirinya lama. Kalau 5 juz itu, kalau 1 juz berapa lama kira-kira? 40 menit lah, ya. Nah, kalau orang yang lancar biasanya paling 30 menit, 20 ke 30 menit 1 juz. Kita letaklah setengah jam. Kalau 5 juz berarti 2,5 jam 1 rakaat. Rukuknya juga 2,5 jam, sujudnya juga 2,5 jam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi Muhammad SAW tidur selepas Isya, ya, selepas Isya beliau tidur. Kemudian 2/3 malam sudah bangun lagi.
paling tidur sekitar 1-2 jam. Kemudian bangun, sholat sampailah malam, dan itu dalam 2 rakaat yang panjang. Sampai kata Aisyah, kaki Nabi sampai bengkak. Ya, kaki Nabi sampai bengkak. Nah, dalam sholat tahajud disunahkan kita berdiri lama, membaca bacaan yang panjang, kemudian rukuk juga lama, sujud juga lama. Kalau pernah kita ikut sholat tahajud di Masjidil Haram, biasanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan di 15 akhir itu diadakan sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Kemudian imamnya itu beliau membaca panjang itu 2 juz satu malam. Kalau di tarawih 1 juz, di sholat tahajud 2 juz. Ketika ruku itu lama, ketika sujud juga lama. Ya, waktu itu saya ikut kapan tuh ya? Kalau nggak salah 2003. Waktu di Mesir berangkat umrah bulan Ramadan, ikut sholat tahajud di Masjidil Haram sampai tertidur saking lamanya sujudnya. Ya, saking lama sujudnya sampai tertidur. Tertidur rupanya ada bangun. Itu lamanya ruku dan sujud. Maka ketika lama ruku dan sujud, apa yang kita baca? Kita ulang-ulang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kita ulang-ulang terus. Begitu juga dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yazidul imam wa yazidul munfarid. Nah, di sini ada tambahan. Ya, ada tambahan di dalam rukuk dan di dalam rukuk ya. Tetapi yang disunahkan menambah di sini adalah ketika sholat sendiri, bukan sholat sebagai imam. Ya, ini diingatkan. Ini ada tambahan dalam rukuk, tetapi dibaca ketika sholat sendiri. Kenapa? Jangan ketika kita jadi imam suruh-suruh sendiri, rukuknya lama, sujudnya lama, kasihan yang di belakang. Ada anak-anak, ada atuk-atuk yang dia tak tahu dah tua. Dia asik rukuk, rupanya yang di belakang sudah terjatuh, terjengkang. Ya, kenapa? Karena saking lamanya. Apa tambahannya? Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa muhni wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Nah, ini tambahan. Ya, kalau mau catat boleh. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhli wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Nah, ini tambahan dari bacaan rukuk ya. Ini sunnahnya. Kemudian ada dalam riwayat lain sahab doa fi ruku'. Disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga membaca doa. Apa doanya? Kana yaksuru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan doa ini. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini ringan ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini tambahan yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud. Ini dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu tambahannya kalau kita mau menambah sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan kita karang-karang. Nah, dalam sholat tak boleh mengarang-ngarang ya.
kita ikut saja kalau ada hadisnya. Bacaan kita baca, misalnya kita baca hadis riwayat Ibu Darda, kita baca hadis riwayat Tirmizi, itu ada bacaan sujud, maka bolehkah kita baca ke dalam sujud atau dalam rukuk? Boleh, ya, selama ada hadisnya yang sahih. Itu yang kelima. Yang keenam, as-sadis al-i'tidal qa'iman mutmainnan wala yaqsidu ghairuhu. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal berdiri kembali. I'tidal berdiri kembali. Nah, ada yang menafsirkan, ada yang dia i'tidal ketika habis ruku dibacakan sami'allahu liman hamidah. Nah, ini berdiri kembali. Ada yang menafsirkan kembali kepada kapan? Ya, apakah kembali ketika rakaat pertama? Ketika kembali rakaat pertama, maka dia sami'allahu liman hamidah. Balik dia melipat tangan. Ya, maka ada yang menafsirkan dia balik seperti rakaat pertama. Tetapi dalam pendapat muttafaq alaih bahwasanya kembali i'tidal itu sami'allahu liman hamidah, kembali seperti dia berdiri di awal. Nah, itu namanya i'tidal. Nah, dalam bacaan sami'allahu liman hamidah itu berbeda sendiri. Yang lain takbir intiqal, ya, lain takbir intiqal. Takbir intiqal Allahu Akbar, atau takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Kenapa dari ruku kemudian ke i'tidal sami Allahu liman hamidah? Nah, ini ada asbabun nuzul, ada sebab turun, ya. Ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dia datang solat dan solat sudah dimulai. Nabi sudah solat. Nah, ketika Abu Bakar dia solat, kemudian dia ruku, dia mendapati Nabi dan para sahabat sedang ruku, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, baru dia ikut solat dan ruku. Maka wahyukan oleh Jibril, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, bacalah sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar memuji Allah karena mendapati sedang dalam salat, maka dibacalah sami'allahu liman hamidah. Ya, ini riwayat dari yang menjelaskan mengenai bacaan dari rukuk kepada i'tidal. Kemudian wa yusannu raf'u yadayhi ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi qailan sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita bangkit, ya, ada yang dia sami'allahu liman hamidah, ini tidak diangkat sami'allahu liman hamidah. Ada yang dia sami'allahu liman hamidah. Nah, mana yang betul? Apakah dia sami'allahu liman hamidah ini tak diangkatnya, atau diangkat sami'allahu liman hamidah? Mana yang betul? Ikut sunnahnya, yaitu dia mengangkat raf'ul yadain, mengangkat tangannya, raf'u yadaihi, ya, mengangkat tangannya seperti dia di awal sami'allahu liman hamidah, kemudian diletakkan tangannya di bawah, tetapi tak boleh goyang. Ya, terkadang dia orang salat sami'allahu liman hamidah, bergoyang tangannya. Kalau dapat goyang tangannya 3 kali bergerak, maka batal.
ketika dia ngangkat Sami Allahu liman hamidah, berhenti, jangan digoyangkan lagi. Nah, ini asik-asik goyang-goyang aja dia. Apalagi di sebelah bunyi HP kawan, nah bergoyanglah dia. Ya. Nah, jadi berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya tak boleh bergerak lagi. Nah, di sini idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Ada riwayat ya, ketika tadi imam, ini dalam salat berjamaah, imam membaca sami Allahu liman hamidah, apa yang dibaca makmum? Sami Allahu liman hamidah atau rabbana lakal hamdu? Rabbana lakal hamdu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika dalam riwayat Syaikhan ma'a khabar sallu kama ra'aytumuni usalli walau qala man hamidallahu sami'an lahu kafa fi ta'diyati asli sunnah li'annahu ata bil lafzi wal ma'na bi khilafi akbarullah lakin at-tartib afdal. Wa amma khabar, adapun khabar ya, dalam khabar qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, fa ma'nahu qulu zalika ma'a ma 'alimtumuhu man sami Allahu liman hamidah li ilmihim biqouli sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun khabar hadis yang mengatakan ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, katakanlah rabbana lakal hamdu, maknanya adalah katakan ketika kamu sudah berdiri, i'tidal, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ketika kamu i'tidal. Nah, dalam riwayat Imam Hambali langsung dibaca oleh si makmum ya. Makanya ketika kita mendengar di Masjidil Haram, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, apa yang dikatakan oleh pengiring? Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena ini menurut mazhab Hambali. Ya, menurut mazhab Imam Hambali, dia terus membaca Rabbana lakal hamdu. Dalam mazhab Syafi'i, dia tetap membaca makmumnya sami Allahu liman hamidah, kemudian yang dikatakan qulu rabbana lakal hamdu ketika dia sudah i'tidal, maka dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, jadi berbeda. Hadisnya sama, tetapi maknanya dalam pemaknaannya itu berbeda. Kalau kita amalkan itu boleh silahkan. Ya, tidak ada masalah. Ketika imam berdiri, sami Allahu liman hamidah, yang sebelah Rabbana lakal hamd. Boleh tidak boleh? Ya, jangan salahkan. Ya, karena berdasarkan hadis, pemaknaannya saja yang berbeda. Faizan tasaba, jadi wisannu raf'i yadayhi, disunnahkan mengangkat tangannya ma'ibtida'i raf'i ra'sihi, ketika dia mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah sama. Kemudian qailan sami Allahu liman hamidah, dia pun walaupun ma'mum maka dia berkata sami Allahu liman hamidah. Ketika dia sudah berdiri, dia berkata Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada tambahannya? Ada, tetapi ini dibaca bagi yang munfarid, bagi yang sholat sendiri. Apa tambahannya? Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la man yalima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yaf'u zal jaddu minkal jadd.
Nah, ini tambahannya. Apa tambahannya? Kita ulangi. Ahlus sana'i wal majid haqqu ma qala al-'abdu wa qulna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u laka jiddu minkal jadd. Nah, ini tambahan ketika dia berdiri i'tidal, hanya di dalam salat sendiri. Kemudian wisannul qunut fi i'tidali saniyati subuh, dan disunnahkan membaca qunut dalam i'tidal dalam salat subuh. Kenapa disunnahkan membaca doa qunut? Ini banyak hadis-hadis, ya, banyak hadis-hadis yang masyru' di dalam salat subuh yang menjelaskan doa qunut. Nah, jadi ada dijelaskan di situ bahwasanya dalam mazhab Syafi'i membaca qunut ketika salat subuh adalah merupakan sunnah ab'ad. Ya, membaca qunut dalam subuh, waktu salat subuh itu adalah sunnah ab'ad. Hadisnya itu banyak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qanata, membaca qunut ketika salat subuh. Kemudian dalam riwayat lain summa tarakaha, kemudian Nabi meninggalkannya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i meninggalkannya, domirnya summa tarakaha, domirha itu bukan kembali kepada qunut, tetapi kembali kepada laknat. Laknatnya bagaimana? Karena ketika Rasulullah SAW salat subuh, ya, salat subuh, maka beliau membaca qunut, dan itu waktu itu terjadi pembantaian kepada 73 orang sahabat Nabi, ya, pembantaian kepada 73 orang sahabat Nabi yang diutus untuk berdakwah. Maka Nabi pun melaknat ketika dalam salat subuh, Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Nabi berdoa untuk melaknat orang-orang yang membantai para sahabat. Maka kemudian summa tarakaha, kemudian Nabi meninggalkannya kembali bukan kepada qunut. Nabi tetap membaca qunut, tetapi tarakal la'nah, meninggalkan laknat kepada orang-orang tersebut. Selama 1 bulan penuh Nabi melaknat mereka. Ya, jadi hanya dalam mazhab Syafi'i itu kembali kepada al-la'nah, bahwasanya Nabi meninggalkan Allahumma la'an, tetapi tetap membaca Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Nah, ini riwayat dalam doa qunut. Maka bacaan doa qunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man a'id ila akhir, ya. Enggak usah kita bahas ini, silakan baca sendiri dan hafalkan. Ya. Karena Rasulullah SAW iza rafa'a ra'sahu min ruku' min salati subuh fi raka'ati tsaniyah rafa'a yadayhi fa yad'u bi hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhir ma taqabbana lakin lam yadhkur rabbana. Qala sahih wa rahul Baihaqi fi subuh fi qunutil witr. Nah, di sini banyak riwayat yang menjelaskan dalam salat subuh Nabi membaca doa qunut, ya. Nah, Nabi tetap membaca doa qunut. Maka dalam mazhab Syafi'i menetapkan bahwasanya doa qunut ini adalah merupakan sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi, ya. Jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Wal imam yalfizul jama'. Ketika dia menjadi imam, dia baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kalau sendiri Allahumma dini, ni itu menunjukkan ya mutakallim, ya Allah berikanlah kepada aku hidayah. Tapi kalau dia membaca menjadi imam Allahumma dina, na menunjukkan kepada nahnu atau kami. Wa sahih sannu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih.
Kemudian disunnahkan membaca salawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi sahbihi wasallam. Jadi kalau dalam doa kunut itu ada namanya doa. Ya, ada namanya doa. Kemudian selepas doa maka imam berhenti. Allahumma hadini fi man hadait. Kalau dalam imam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa yang 5 ini. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini adalah pernyataan bukan doa, makanya tidak dikeraskan. Karena sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau lah yang menentukan, wala yuqda alaik, dan tidak ada yang bisa menentukan selain engkau. Wa innahu la yuzillu man walait, dan tidak ada yang menghinakan selain engkau. Wala izzu man adait, tidak ada yang bisa memuliakan orang yang engkau hinakan. Nah, ini adalah pernyataan bukan doa. Ya, makanya dibaca secara sir. Ya, dibaca secara sir. Ketika dia membaca Allahumma hdina sampai dia doa yang kelima, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afid wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ini adalah dia baca secara jahar. Kemudian masing-masing membaca fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, ini 6 ini adalah namanya jumlatud doa, jumlah doa. Ya, dalam bahasanya itu adalah jumlah doa, maka tidak disir, tidak dijaharkan. Baru berselawat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi sahbihi wasallam. Ini juga boleh dijaharkan. Ya, wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin, dan bersemoga selawat Allah ini juga adalah merupakan doa. Ketika doa dijaharkan. Ketika jumlah doa maka disirkan. Ya. Boleh dia baca wasallillahumma atau wasallallahumma. Ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini salawat. Ya, di akhir dia membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa yadayhi wa la yamassu wajhahu. Dia mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, tak boleh sami Allahu liman hamidah. Menghapus wajahnya. Nah, ya. Dia tetap sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia baca doa selepas doa kunut wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi sahbihi wasallam. Dia tidak menghapus wajahnya, tetapi langsung ruku. Wa annal imam yajharu bihi wa annahu yu'manul ma'mum lid-du'a. Bahwasanya imam membaca doa secara jahar, tetapi ketika dia membaca jumlah doa maka dibaca secara sir. Kemudian makmum mengamini doa daripada si imam. Nah, bagaimana misalnya kita sholat di tempat yang tidak ada kunut? Apakah kita kunut atau tidak ikut imam? Misalnya kita sholat di Masjid Taqwa, kan nggak ada kunutnya. Atau kita sholat pergi ke tempat lain yang tidak ada kunutnya. Atau kita sholat ke Masjidil Haram tidak pakai kunut. Maka bagaimana apakah kita ketika tidak imam sujud kita kunut atau ikut imam? Yang mana? Kita mesti ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu supaya untuk diimami. Jangan kita menyalahi dari imam. Makanya antara Buya Hamka dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini
NU, pendiri NU. Buya Hamka pendiri Muhammadiyah. Ya. Ketika Buya Hamka mengimami dan di belakangnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka Buya Hamka dia memakai kunut. Buya Hamka berkunut. Ya. Nah, ini ketika ditanya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, wahai Hamka, engkau kan berpaham bahwasanya kunut tidak sunnah, kenapa engkau kunut? Aku menghormati Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dia memakai kunut. Kenapa? Karena di tempat beliau sedang memakai kunut. Kenapa? Karena ini adalah khilafiyah. Jadi kita bertoleransi terhadap khilafiyah tersebut. Jangan kita paksakan terhadap apa yang kita fahami. Kemudian ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari berimam kepada Buya Hamka, maka beliau tidak memakai kunut. Ya. Ini maksudnya, kalau kita berfaham bahwasanya kunut tidak sunnah, maka ketika kita sholat di tempat orang yang memakai kunut, maka kita disunahkan juga angkat tangan. Angkat tangan, jangan diam saja. Ini sunnahnya. Kita sunnah ju'al imam liutama bi, dijadikan imam itu sebagai imam. Maka kita juga angkat tanganan amin, amin. Ya, karena ini adalah khilafiyah, kita ikut saja. Kita ikut imam. Ya, kita ikut makmum, menjadi pengikut kepada imam. Ketika imam tidak kunut, sudah kita langsung sujud. Jangan langsung enggak betul ini imam ini, langsung dia kunut. Itu juga tak boleh. Ya, tetap dia mengikut kepada imam. Apabila imam kunut, dia ikut kunut dan mengangkat tangan dan juga mengatakan amin. Ya, ini sunnahnya. Dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan diselisihi. Fa'in lam yasma'uhu qanata. Jikalau dia tidak mendengar imam, maka dia pun kunut sendiri. Misalnya terjauh tempatnya ataupun mati mic-nya, suara imamnya terlalu kecil, maka dia pun membaca kunut sendiri. Wa yashra'u kunut fi sa'ir maktubat lin nazilah wala mutlaqat al masyhur. Dan disunnahkan membaca doa kunut di dalam seluruh solat-solat yang 5 waktu dalam kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah apabila terjadi suatu musibah, ya, terjadi suatu musibah seperti pembunuhan terhadap sahabat-sahabat Nabi, 73 orang dibunuh, maka Nabi pun membaca doa kunut di semua solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Ya, ini namanya kunut nazilah, tetapi tidak selamanya. Sekitar 1 bulan Nabi membaca doa kunut nazilah. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi wabah dan lain sebagainya terhadap kaum muslimin, maka disunahkan membaca doa kunut nazilah untuk mengangkat bala, untuk mengangkat segala macam penyakit dan lain sebagainya. Ya, ini sunnahnya membaca juga Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait di dalam salat 5 waktu. Kalau dalam salat 5 waktu kapan itu dibaca? Kalau salat subuh jelas rakaat kedua. Dalam salat zuhur, dalam salat asar kan 4-4. Dalam salat maghrib, kemudian dalam salat isya kapan? Kalau salat subuh kan rakaat kedua. Dalam salat zuhur rakaat keberapa? Kira-kira? Rakaat terakhir. Rakaat keempat, bukan rakaat kedua. Ya, di rakaat terakhir. Rakaat keempat. Asar juga rakaat keempat. Maghrib juga rakaat ketiga, isya rakaat keempat. Ini namanya doa kunut nazilah.
As-sabi as-sujud wallahu alam. Yang ketujuh sujud, insyaallah akan kita sambung di lain waktu. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.